Oke, kita lanjutin lagi pembahasannya soal desain dua dimensi pada Autodesk Inventor. Nah, sebelumnya kita udah ngebahas soal line, circle, arc, dan lain sebagainya. Terus bahas juga soal fillet, text, geometry text, dan point. Nah, sekarang kita bakal bahas golongannya modify nih di sini. Jadi di sini ada move, ada copy, rotate, trim, extend, split, scale, stretch, dan offset. Nah, kenapa kita nggak bahas project geometry dulu? Karena project geometry itu bakal berfungsi ketika ada desain solid yang menjadi patokannya. Nah, sementara kita cuekin dulu nih soal project geometrinya. Sekarang kita bahas soal modify dulu. Nah, oke. Pertama ada move nih di sini. Nah, move ini digunakan untuk memindahkan sebuah sketch dengan acuan atau patokan salah satu titik yang kita pilih. Nah, cara kerjanya kita bikin sebuah line dulu, misalkan. Terus kita pilih line-nya, kita bisa select, bisa kita block. Terus kita pilih move. Nah, terus kita tentuin nih titik acuannya atau base point-nya. Base point-nya misalkan di sini. Set. Nah, kemudian kita geser-geser kayak gini. Set. Nah, kayak gitu. Hampir semua cara kerja di modify kita blok dulu, terus kita aktifin perintahnya, majornya. Terus kita masukkan propertiesnya. Misalkan di sini ada base point-nya, copy, optimize for single selection, dan lain sebagainya lah gitu, kayak gitu. Atau bisa juga kita aktifin dulu majornya atau perintahnya kita aktifin dulu. Terus kita bagian select-nya kita pilih hal yang pengen kita aktifin. Misalkan kita select-nya kita aktifin dulu, misalkan ini sama ini. Terus kita pilih base point-nya. Bisa menggunakan cara seperti itu juga. Nah, kedua metode tersebut itu bisa digunakan hampir semua perintah di modify. Nah, oke. Terus di sini kan ada beberapa properties nih. Yaitu copy, optimize for single selection, dan precise input. Nah, ketika kita ngaktifin copy nih. Kita ngaktifin copy. Copy-nya kita checklist nih. Nah, maka yang terjadi ketika kita melakukan treatment move itu sketch yang awal itu masih tetap ada gitu. Jadi kayak keduplikat gitu. Sementara kalau kita nggak aktifin nih kopinya, kita nggak aktifin nih. Misalkan kita pilih ini, terus kita pilih base point-nya, itu hilang gitu loh. Jadi berpindah. Nah, kalau kopinya nggak kita aktifin tadi hilang ya. Acuan awalnya tadi hilang. Sementara kalau kopinya diaktifin, maka hasilnya kayak duplikasi gitu. Nah, terus di sini juga ada kolom precise input nih. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk memasukkan seberapa nilai X dan Y-nya untuk sesuatu yang kita pindahkan tersebut gitu. Nah, di beberapa properties di modify itu bakal muncul gitu. Selain move juga nanti bakal ada lagi soal copy dan lain sebagainya. Yang ini nih hampir semuanya sama sih. Nah, kita pilih base point-nya misalkan 12, Y-nya 14 misalkan. Down. Aktif. Set. Kita pilih move, precise input, base point-nya 12, 14. Gini. Kita move, precise input, base point 12, 14. Nah, ini bakal kebentuk nih base point-nya di sini. Kita pindah-pindahin kan kayak gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Oke. Selanjutnya ada copy. Nah, untuk copy sendiri itu sebenarnya hampir sama kayak move.
move yang kita aktifin tombol copy-nya. Cuma bedanya kalau move kan cuma sekali nih. Misalkan kita move, copy, terus kita pilih base point-nya misalkan. Nah ini sekali nih, udah hilang nih. Kalau copy itu bakal terus menerus ada gitu loh. Copy, pilih base point-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mengakhiri kopinya kita bisa klik kanan terus finish to the sketch, atau bisa kita tekan tombol escape. Nah kayak gitu. Seperti itu deh perintah soal move dan copy, hampir mirip lah. Nah selanjutnya itu di bawahnya ada rotate. Nah, rotate ini digunakan untuk memindahkan sketch yang kita pilih dengan sebuah titik atau base point. Arah dari perubahannya itu merotasi sesuai dengan base point yang kita pilih. Misalkan kita bikin sebuah segitiga kayak gini nih, set. Terus kita aktifin rotate-nya, atau kita bisa blok dulu, kita aktifin rotate sama aja. Terus kita pilih, bukan base point, berarti center point-nya. Pilih center point-nya gitu. Misalkan center point-nya di sini. Nah, maka akan muncul bayang-bayang dari benda yang kita pilih gitu loh. Secara memutar 360 derajat atau rotasi gitu kayak gitu. Nah, di sini juga ada kolom angle-nya kan. Kita bisa masukkan angle-nya agar hasilnya lebih presisi, misalkan 30 misalkan. Atau 90 deh. 90 kan berarti mirroring dari sumbu X-nya gitu kan. Nah, kayak gitu. Terus kita apply. Nah, di sini juga ada tombol copy nih. Bukan tombol sih, kotakan copy, kolom copy. Nah, kolom copy-nya juga cara kerjanya sama tuh kayak yang di move, sama kayak di move. Maksudnya kayak ketika kita aktifin copy, maka hasil yang awalnya itu nggak hilang. Misalkan kita kayak gini, terus kita tambah min 90, bisa nggak min 90 coba? Base point-nya, center point-nya di sini. Min 90 nggak bisa ya, misalkan 90 aja deh. 90 terus kita apply. Nah, maka yang ininya nggak hilang gitu, nggak ikut hilang. Jadi kurang lebih kayak gitu cara kerja dari rotate. Buat precision input juga hasilnya sama sih. Kayak kita menambahkan sebuah nilai X dan Y untuk center point-nya agar hasilnya lebih tepat atau akurat gitu. Nah, kayak gitu.